Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Dan walaupun di rumah aja, kita harus tetap semangat belajarnya. Nah, adik ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Iya betul. Materi di pertemuan sebelumnya yang kita pelajari yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, materi yang sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajarin hari ini yaitu adalah sistem persamaan linear tiga variabel atau yang biasanya dikenal dengan SPLTV. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear tiga variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode substitusi. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode substitusi. Selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu sistem persamaan linear tiga variabel? Nah, jadi sistem persamaan linear tiga variabel itu adalah sebuah persamaan matematika yang terdiri atas tiga persamaan linear dan juga masing-masing persamaannya memiliki tiga variabel. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang SPLDV, di mana di situ ada dua sistem persamaan dan ada dua variabel, kali ini ada tiga persamaan dan juga ada tiga variabel. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan hal-hal yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel ini ada 4. Yang pertama yaitu ada suku, di mana suku merupakan bagian suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta, di mana setiap suku akan dipisahkan dengan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengulangan. Nah, kemudian ada variabel. Variabel itu merupakan suatu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A, B, C, sampai dengan Z. Kemudian, yang ketiga itu ada koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Dan yang keempat yaitu ada konstanta. Jadi, konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Untuk memahami 4 hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel, Ibu akan memberikan sebuah contoh dari persamaan, yaitu 7x dikurang 6y ditambah 3z dikurang 10 sama dengan 0. Coba anak-anak, mari kita amati dari contoh persamaan yang Ibu berikan. Di sini kita menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Nah, jadi yang pertama ini suku. Ada yang tahu di sini sukunya yang mana? Iya, benar. Jadi, suku dari persamaan yang diketahui ini yaitu adalah 7x, negatif 6y, dan 3z. Gitu. Kemudian, untuk variabelnya, apa aja? Iya, benar. Jadi, variabel yang digunakan dalam persamaan ini adalah x, y, dan z. Nah, kemudian yang ketiga nih, koefisiennya. Siapa aja nih koefisien yang ada di dalam persamaan tersebut? Iya, betul. Jadi, koefisiennya itu adalah 7, negatif 6, dan 3. Dan yang terakhir, konstanta. Siapa di sini yang merupakan konstanta di dalam persamaannya itu? Iya, benar. Jadi, konstantanya itu adalah negatif 10. Gitu. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari sistem persamaan linear tiga variabel itu di sini yang pertama ada sistem persamaan linear tiga variabel itu menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, sistem persamaan linear tiga variabel memiliki tiga variabel. Contohnya variabel x, y, z, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem persamaan linear tiga variabel itu memiliki derajat 1 atau variabelnya itu memiliki pangkat 1. Jadi
pangkat dari variabelnya tuh satu aja, jadi misalnya x, y, dan z, nggak ada x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umumnya yaitu adalah ax ditambah by ditambah cz sama dengan b, ex ditambah fy ditambah gz sama dengan h, dan ix ditambah jy ditambah kz sama dengan l. Dengan syarat a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l itu merupakan bilangan real, dan dengan a, b, c, e, f, g, i, j, k itu dan k itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi koefisiennya itu nggak boleh sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini yang pertama itu adalah metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan, dan metode determinan. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang metode eliminasi. Nah, jadi di sini metode eliminasi ini dikerjakan hampir sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya bedanya di sini kita menggunakan 3 variabel. Jadi di sini langkah-langkahnya hampir sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi yang pertama itu kita pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Kemudian eliminasi atau kita hilangkan salah satu peubahnya, misalkan x. Sehingga nanti kalau kita eliminasi variabel x-nya kita dapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian eliminasi salah satu peubah SPLDV, misalnya Y. Nah, jadi dari SPLDV yang kita dapat dari langkah sebelumnya, itu kita eliminasi lagi, sehingga kita menyisakan peubah Z. Nah, di mana eliminasi peubah Z itu untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Nah, kemudian tentukan nilai peubah ketiga yaitu X berdasarkan nilai X dan Y yang diperoleh gitu. Jadi, langsung saja kita ke contoh dari metode eliminasi. Nah, jadi di sini contoh soalnya yaitu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut, yaitu X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8, 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1, dan 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Nah, jadi dari contoh soal yang ada di slide tadi, kita tulis seperti ini, dan ini kita dapatkan persamaan 1 yaitu X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8, ini merupakan persamaan 1. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1, ini merupakan persamaan 2. Dan 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7, ini merupakan persamaan 3. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan metode eliminasi, jadi kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Misalkan yang pertama yaitu kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 itu apa? X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8, 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel Z, kita lihat nih, koefisien dari Z-nya udah sama-sama 1. Berarti kita langsung eliminasi aja. Karena di sini operasinya tambah dan di sini kurang. Untuk menghilangkan variabel Z-nya, maka kita jumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan berarti X ditambah 2X berarti jadi 3X. Kemudian negatif 3Y ditambah 3Y, 0. Kemudian Z ditambah negatif Z itu juga 0. Kemudian di sini 8 sama dengan 8 tambah 1 itu 9. Jadi 3X itu sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9/3. Jadi nilai X sama dengan 9/3 itu adalah 3. Kita dapatkan di sini nilai X itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita eliminasi lagi nih variabel yang lainnya. Misalkan kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2.
Nah, persamaan 1 kita tuh tadi apa? X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8, dan 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, kita lihat nih koefisien dari variabel X-nya. Yang di persamaan 1 itu adalah 1, yang persamaan 2 itu 2, belum sama. Biar sama berarti kita kalikan. Yang di atas persamaan 1 kita kalikan 2, yang persamaan 2 kita kalikan 1. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2X dikurang 6Y ditambah 2Z sama dengan 16. Kemudian 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian kita eliminasi dengan cara mengurangkannya. Nah, di sini 2X dikurang 2X itu 0. Negatif 6Y dikurang 3Y itu adalah negatif 9Y. Kemudian 2Z dikurang negatif Z itu jadinya 3Z sama dengan 16 dikurang 1 itu adalah 15. Kita lihat di sini masing-masing koefisien dari variabelnya dan juga koefisiennya ini kelipatan dari 3. Jadi kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5. Nah, semuanya ini kita bagi dengan negatif 3. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan baru, yaitu ini adalah persamaan 4. Nah, kemudian kita eliminasi lagi nih variabel X-nya dari persamaan 2 dan 3. Jadi, eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 kita tadi apa? 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Dan persamaan 3-nya yaitu 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, berarti kita lihat koefisien dari si X-nya. Ini yang di atas, yang persamaan 1 itu 2, yang persamaan 2 itu 3. Belum sama. Biar sama berarti untuk persamaan 1 kita kalikan 3, untuk persamaan 2-nya kita kalikan 2. Sehingga menjadi 6X ditambah 9Y dikurang 3Z sama dengan 3. Dan persamaan 2-nya menjadi 6X dikurang 4Y dikurang 4Z sama dengan 14. Nah, kemudian di sini sudah sama nih koefisien dari variabel X-nya. Kemudian langsung aja kita eliminasi. Nah, kita kurangkan 6X dikurang 6X itu 0 ya. Kemudian 9Y dikurang negatif 4Y jadinya 13Y. Kemudian negatif 3Z dikurang negatif 4Z jadinya Z sama dengan negatif 3 dikurang 14 itu negatif 11. Kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Jadi persamaan 4 kita tadi itu adalah 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5. Dan persamaan 5 kita itu adalah 13Y ditambah Z sama dengan negatif 11. Nah, kita ini mau mengeliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel Z, kita lihat koefisiennya. Udah sama-sama 1. Berarti langsung aja kita eliminasi dengan cara menjumlahkannya. Karena di sini operasinya berbeda. Nah, jadi 3Y ditambah 13Y itu sama dengan 16Y. Kemudian negatif Z ditambah Z itu sama dengan 0. Dan sama dengan negatif 5 ditambah negatif 11 itu sama dengan negatif 16. Kemudian Y sama dengan negatif 16 per 16. Maka Y sama dengan 1. Di sini kita dapatkan nilai Y sama dengan 1. Kemudian dari kita udah dapatkan nilai X dan Y. Nah, kemudian yang belum kita dapatkan yaitu nilai Z-nya.
Nah, untuk dapat nilai Z-nya, kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 kita tadi ini adalah 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5 dan 13Y ditambah Z sama dengan negatif 11. Karena kita mau mengeliminasi variabel Y, kita lihat koefisien dari variabel Y-nya. Yang persamaan 1 itu adalah 3, yang persamaan 2 itu 13. Karena belum sama, berarti persamaan 1 kita kalikan 13 dan persamaan 2-nya kita kalikan 3. Nah, sehingga persamaan 1 menjadi 39Y dikurang 13Z sama dengan negatif 65. Dan persamaan 2-nya menjadi 39Y ditambah 3Z sama dengan negatif 33. Nah, karena di sini variabel Y-nya sudah sama, kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Nah, di sini 39Y dikurang 39 itu 0 ya. Kemudian negatif 13Z dikurang 3Z itu sama dengan negatif 16Z sama dengan negatif 65 ditambah negatif 33, yaitu negatif 32. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilai Z sama dengan negatif 32 dibagi negatif 16, maka nilai Z sama dengan 2 gitu. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah X-nya kita tadi dapatkan yaitu 3, Y-nya negatif 1, ini negatif ya, negatif 1, dan Z-nya sama dengan 2. Nah, itu tadi cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara metode eliminasi. Selanjutnya, itu adalah metode substitusi. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, kurang lebih caranya sama dengan kita mengerjakan tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi di sini ada pun langkah-langkah dengan metode substitusi, yaitu yang pertama, pilih salah satu persamaan yang sederhana, kemudian kita dapat menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian langkah yang kedua itu substitusikan dari langkah pertama ke persamaan yang lain, sehingga kita dapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian yang terakhir, kita selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, langsung aja kita ke contoh menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Jadi di sini ada ada sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8, 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1, dan 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Jadi soal pada slide itu diketahui sistem persamaan linear 3 variabelnya, kemudian diselesaikan dengan metode substitusi. Jadi dari sistem persamaan ini kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk metode substitusi kita lihat nih persamaan yang sederhana. Itu adalah persamaan 1. Nah, jadi persamaan 1 ini kita dapat nyatakan persamaan 1 X sebagai fungsi Y dan Z. Sehingga persamaan 1 itu X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8. Kita nyatakan jadi X sama dengan negatif 3Y pindah ruas ke sebelah kanan jadi 3Y. Z pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif Z sama ditambah 8. Kita dapatkan persamaan baru yaitu persamaan 4. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Persamaan 2 kita apa ini? 2X ditambah 3Y
dikurang Z sama dengan 1. Maka nilai X-nya di sini kita ganti jadi 3Y. 2 dikali 3Y dikurang Z ditambah 8 ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian kita kalikan ke dalam, yaitu 2 dikali 3Y itu 6Y dikurang 2Z ditambah 16 ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian kita kumpulkan variabel yang sama atau yang sejenis. Jadi 6Y ditambah 3Y dikurang 2Z dikurang Z ditambah 16 sama dengan 1. Maka 6Y ditambah 3Y itu jadi 9Y dikurang 3Z sama dengan 1 dikurang 16. Maka jadinya 9Y dikurang 3Z sama dengan negatif 15. Nah, ini persamaan linear dua variabel ini kita bisa sederhanakan bentuknya. Kita bisa kedua ruas kita kalikan dengan 1/3. Jadinya menjadi 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5. Kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, kemudian kita bisa juga substitusikan persamaan 4 ini ke dalam persamaan 3. Nah, jadi selanjutnya substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Nah, persamaan 3 kita apa? Yaitu ini. 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Kemudian kita ganti nilai X yang di sini menjadi 3Y dikurang Z ditambah 8 dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Kemudian kita kalikan 3 dikali 3Y itu adalah 9Y dikurang 3Z ditambah 24 dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Kemudian kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama, yaitu 9Y dikurang 2Y dikurang 3Z dikurang 2Z ditambah 24 sama dengan 7. Kemudian 9Y dikurang 2Y itu adalah 7Y. Negatif 3Y dikurang 2Z itu adalah negatif 5Z sama dengan 7 dikurang 24. Maka jadinya 7Y dikurang 5Z sama dengan negatif 17. Kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 6. Kemudian kita tadi punya persamaan 5, yaitu 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5. Itu persamaan 5 kita. Nah, persamaan 5 ini kita nyatakan sebagai Z fungsi dari Z sebagai fungsi X dan Y. Maka 3Y dikurang Z sama dengan negatif 5, jadinya negatif Z sama dengan 3Y pindah ruas jadi negatif 3Y dikurang 5. Ini negatif, kita kali, karena Z-nya negatif kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, jadinya Z sama dengan 3Y ditambah 5. Kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 7. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 7 ke persamaan 6. Nah, persamaan 6 kita tadi apa? Yaitu 7Y dikurang 5Z sama dengan negatif 17. Kemudian nilai Z ini kita ubah jadi 3Y ditambah 5, jadi 7Y dikurang 5 dikalikan oleh 3Y ditambah 5 sama dengan negatif 17. Kemudian 7Y negatif 5 dikali 3Y jadi negatif 15Y, negatif 5 dikali 5 yaitu negatif 25 sama dengan negatif 17. Nah, kemudian di sini kita dapatkan 7Y dikurang 7Y dikurang 15Y itu sama dengan negatif 8Y dikurang 25 sama dengan negatif 17. Maka di sini negatif 8Y sama dengan negatif 17 ditambah 25. Maka negatif 8Y sama dengan negatif 75 ditambah
25 itu adalah 8. Maka kita dapatkan di sini nilai Y sama dengan 8 dibagi negatif 8, maka kita dapatkan Y sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari si variabel Y-nya. Nah, kemudian kita substitusi nih si nilai ini. Nilai Y sama dengan negatif 1 itu jadi persamaan 8. Kemudian kita substitusikan persamaan 8 ke persamaan 7. Nah, persamaan 7 kita apa? Ini. Z sama dengan 3Y ditambah 5. Maka nilai Y-nya kita ganti jadi negatif 1, sehingga nilai Z sama dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 5. Maka nilai Z sama dengan 3 dikali negatif 1 itu adalah negatif 3 ditambah 5. Maka nilai Z sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai Z sama dengan 2. Nih, ini persamaan baru, itu persamaan 9. Kemudian, kita substitusikan yang terakhir untuk dapat nilai X. Substitusikan persamaan 8 dan 9 ke persamaan 4. Yaitu persamaan 4 kita itu adalah X sama dengan 3Y dikurang Z ditambah 8. Tadi persamaan 8 kita itu adalah Y sama dengan negatif 1. Berarti nilai Y di sini kita ubah jadi negatif 1. Maka X sama dengan 3 dikali negatif 1 dikurang Z yaitu 2 ditambah 8. Maka nilai X sama dengan 3 dikali negatif 1 itu negatif 3 dikurang 2 ditambah 8. Maka nilai X sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Maka kita dapat simpulkan himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah 3, negatif 1, dan 2. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin bertanya atau masih ada hal yang belum dipahami dari penjelasan Ibu hari ini, silakan tanyakan kepada Ibu di grup WhatsApp. Dan juga Ibu akan mengirimkan lembar kegiatan yang harus kita diskusikan di grup WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.